Belum ada ini tahu. Tahu kayak gitu mah tadi cabenya buat Ayu. Ya, Lucu nggak banget tahu sih ciuman mereka gemes. Tapi silau. Ya sekitar di umur berapa ya? Kayaknya dia 30. sembuh. Kejauhan nggak? Bisa. Kalau Kalau yang umur iya sih. 37, 31 itu masih struggle sama emosinya. Tahu nggak sih yang di Twitter yang lagi rame itu ada cewek dia tuh di Jakarta naik mobil terus dia tuh nyerempet terus tuh diteriakin kan sama bapak-bapak itu kan yang bener neng buset kayak gitu kan dimarahin. Terus apa respon dia? Marah balik. Bacot anjing, bener-bener tangannya keluar, bacot gitu. Udah tua, udah umur sekitar 37 lah mukanya itu kan. Berarti masalah yang krisis ya. Iya. Bahwa orang tuh tidak mengenal usia juga untuk berperilaku child apa? Childers. Bukan plus child. Apa child free? Gak punya anak. Bukan dong. Apa ya? Child. Ih malu, jangan kayak gitu. Apa sih? Apa ya? Angai kalau ketawa mangap, kenceng, ngeces. Identik banget. Apa namanya? Apa sih namanya ya? Enggak mau diucapin dulu. Ntar lo. Childer. Apa sih? Apa itunya? Iya sifat kekanak-kanakan. Childer. Aduh maksa banget. Aduh nangis. Ntar lo. Apa ya? Coba nanya orang sekitar tak? Children. Udah lah. Intinya dia tuh. Bentar dulu ya, cari dulu. Belum, bentar apa lo. ya? Childes. Kamu mikir dulu coba. Apa ya namanya tuh? Childish anjir. Childish. Childish nggak sih? Enggak. Sifat childish kamu tuh nggak boleh gini bener. Enggak, bener. Gini deh. Childer. Oh iya ya. Childish. Iya childish. CHILDISH. Childish kayak. Kamu tuh jangan childish banget deh, kayak sifat childish banget gitu. Ini bukan childer. Kan. Gitu. Dia tuh orangnya childish banget kok. Nah bener ya. Bener. Dia tuh orangnya childer banget. Iya ya aneh ya. Iya. Iya, fix childish. Ya, terus Iya gitu. Ya gimana? Apa sih nih? nangis Contohnya. loh, nangis. Silau. Apa sih terakhir tuh? Coba sini Ang, biar nanti di screenshot. Gini. Tuh main nyebrang. Kenceng banget Jika tuh kepikiran nih. Emang bisa ya? Kamu teriaknya nggak di tengah dulu langsung. Sakit kuping adek. Oke, serius. Gimana? Gimana? Gitu deh. Childish. Childish orang bener. Jadi kayak bahkan struggle sebagian orang ya menikah yang sebenarnya tidak ngejamin ya nikah muda itu bakal amburadul atau bakal banyak problem ya. Iya.
tidak menjamin. Karena Bisa kan sesuai juga yang orang yang ngejalaninnya kan. bisa juga cewek itu malahan atau cowoknya juga emang sama-sama mau belajar bareng gitu, nggak ada yang sama-sama, nggak ada yang patriarki, nggak ada yang menyalahkan atau nggak ada yang bosi gitu. Ya benar-benar Itu bener. apa ya, pengen Main childer atau child free. ketawanya jelek banget sih. Gimana sih biar ketawa cantik? Gimana ya? Aku juga kadang tuh kelepasan gitu loh kalau sama teman-teman pada kaget. Kan gitu loh. Gimana ya? Ya gitu deh, kayak bareng-bareng belajar. Iya kalau misalkan orangnya bener ya. Iya. Kalau ada komit dari awal dan Didi pelukan. Mana sih? Maksudnya kayak gitu. Lo Mana? Koi konco. Lo. Nggak boleh gitu. Nggak boleh Ih. gitu, nggak boleh. Bilang aja iri. Gendut aja nggak bisa gitu. Aku bisa nggak ya? Ya kan kita kan suaminya ini tinggi dan perkasa. Gagah dan perkasa. Iya bener, amin. Iya, pengen biar Ayo sih tetap Dika ya. Nanti Dika juga nge-gym. aku nggak tahu ya. Mungkin si Habibi. Habibi. Nggak mau, nantinya diledekin terus. Habibi ya Nuril. Tapi kan Satu pasangan gugur kita cari. jangan. Pendek banget ternyata ceweknya. Gak normal pendeknya. Sumpah. Tinggian aku ya. Pendek banget, SD kali ya. Sumpah. Itu aku kayak anak kayak. Itu pendek banget nih beneran nih. Iya sih. Pundaknya loh seudel. Oh iya lagi. I wanna big boy. Kayak. Tapi itu nggak normal gak sih? Iya Apa normal, cuman cowoknya emang gede gitu. Tapi kayaknya cowoknya tuh kayak anak SMA gitu loh, masih kecil gitu. Kelihatan dari postur tubuhnya tuh nggak yang tegap dewasa, cuman gede doang. bongsor. Gampang kali ngebedain. Iya bongsor. Iya benar. Itu disebutin. Sholat dia. Kirain 11. Kirain pakai mukena lah. Kelambi putih. Oh ada banget kayaknya. Bukan, itu rok. Itu juga lagi ngapain sih? Ribet banget sih. Main tarik ya kan? Apa sih? Ya udah sih, jangan begitu. Iya gitu. Jadi Biasalah guys. Biasalah. Ini podcast. iya. Podcast. Taruh aja dia. Iya. Bener banget. Udah ada cider juga. Iya, buat kalian yang ngerasa masih childish bisa nonton ini. Tapi kita tadi ngomongin Mbak Fatimah aja. Enggak, dari awal juga nggak bilang ada Fatimah, kok kamu ngomong Fatimah? Ngomong gak sih? Nah terus tapi kalau misalkan ada sebagian udah nikahnya tua tapi malah nikahnya gagal, itu ya bukan apa-apa aja, pasti jelas karena sifat atau trauma dia sebelumnya gitu. Lu bayangin aja, lu nikah udah umur mateng, udah umur 30-an tapi emosional lu tuh belum terbangun dan belum siap, belum menerima trauma luka gitu. Kayak bayangin anjir, lu nunggu lama-lama tapi lu ternyata gagal juga. Nunggu lama apa? Nunggu lama nikah, maksudnya kayak lama-lama kayak ada kan pasti punya prinsip kan, kayak ngapain nikah muda kalau akhirnya cerai gini. Tapi sisi lainnya lu sendiri bisa jadi gagal nikah di usia matang karena ya lu sendiri kan. Jadi ya untuk judging orang yang cepat nikah sedangkan lu aja belum punya emotional intelligence yang bagus, ya sama-sama aja gagal. Bedanya yang nikah muda bisa kelonan, lu haram kelonannya. Itu aja sih, ya enggak sih? Pengen berjalani dengan diri. Cuman ya kembali lagi tetap di batasnya aja dan tetap belajar aja, karena lu lebih percaya jodoh itu cerminan diri atau pelengkap diri, melengkapi gitu. Iya. Tapi kalau misalkan melengkapi berarti orang tuh seenaknya buat ngelakuin sesuatu karena in the end lu bakal dapat yang lebih baik. Ayo
Ya udah berarti cerminan. Nggak bisa kayak gitu. Yang namanya diskusi mah nggak boleh ngikut alur. Tapi ya apa ya? Pasti ada Soalnya- landasan juga. Ya kan? Kayak orang tuh beda-beda sih, nggak semuanya tuh sama. Ada yang cerminan diri, ada yang pelengkap diri. Jadi kayak nggak bisa pastiin jodoh itu sebenarnya itu cerminan atau ini, karena beda-beda masing-masing orang tuh. Oke. Ada yang saling melengkapi, kayak contohnya Coba landasan apa kalau misalkan lu tadi kan ngambil kan melengkapi ya. Coba landasannya gimana? landasan gimana ya? Ya apa maksudnya alasannya? Karena kadang ya orang tuh ketemu orang cocok tuh karena satunya misalkan lucu banget, satunya Itu kayak anaknya 4 banyak banget. bukan itu. Oh, bukan. Kan masih muda aja. Itu yang Di ayunan. Gue liatnya yang kenapa sih nggak check in aja tuh kata gue? itu loh. Ini perhitungan ya. Kalau misalkan check in di Cirebon kota nih cuma 100.000, lu bisa sampai malam. Itu dapat yang bed yang sedang gitu, bisa berdua badan dua, kelar gitu maksudnya. Kalau misalnya mau kelonan mau peluk-pelukan gitu ya itu maksud gue, kenapa nggak check in aja? 100.000 aksesnya lebih cepat dan nggak ada mata yang lain. Atau kalau misalkan mau alam-alaman ada villa. Mahal gitu. Villa enggak, 75.000 doang. Tapi kan kesana ya. Loh, daerah sini masih daerah Oh. sini ada villa juga. Kenapa gitu di public space tuh kenapa gitu? Kalau pelukan atau kiss dikit oke lah, masuk akal lah, kayak cuman gitu dong udah kelar. Ini di Tapi kalau misalkan ayunan di kerumunan orang di public space, holiday, terus apa sih yang mana sih? itu ya kalau misalkan pelengkap. Kayak gitu, kayak kadang kan orang ketemu tuh, nah dia tuh ngerasa di bagian dunianya tuh kayak kurang, terus yang satunya kayak di bagian akhiratnya. Enggak sih, kayak ilmu maksudnya ilmu. Oke. Ya ilmunya di sini tuh, terus kayak ini bareng, kayak belajar bareng gitu. Jadi ngelengkapin, kayak ada sesuatu yang kurang dari diri kita, yang kurang itu tuh dimiliki orang lain dan itu jadi kelebihan dia gitu, jadi cocok. Oke. Kalau menurut aku sendiri melengkapi, jelas melengkapi. Tapi melengkapi di sini tuh bukan yang jomplang. Enggak yang satunya ini Terlalu kayak misalkan satunya 90%, dianya 30. iya bener-bener Jadi- sama. Jadi bisa dibilang setara, bisa dibilang cerminan, bisa dibilang pelengkap. Karena yang definisiku, menurutku ya, jodoh itu ya melengkapi, tapi pelengkap ketidaksempurnaan aja gitu. Bukan nemenin lu belajar dari nol gitu. Nah, misalkan gini, gue pernah punya saudara soalnya, dia nikah sama ustadz. Tapi dia tuh nggak sealim itu sebenarnya, cuman dia itu sama agama tuh taat, kayak misalkan sholat, zikir, dan menutup aurat gitu. Dan dunia dia itu tidak jauh dari keagamisan. Dapatlah cowok yang ustad, tapi ya nggak setara levelnya. Cuman dibilang melengkapi itu ya melengkapi gitu. Karena si ceweknya nggak sesempurna, nggak sehebat atau nggak sepintar, nggak secerdas suaminya gitu. Enggak yang ustazah juga gitu. Iya kan. gitu. Jadi menurut Cuma gua taat. iya, jadi kayak cerminan diri di bagian prinsip hidupnya, melengkapinya di bagian levelnya. Iya nggak sih? Iya. Nah gitu kan ya. Iya. Kebanyakan gitu kan. Atau sebaliknya dia di posisi yang buruknya kan, misalkan cowoknya brengsek atau anak pang lah, si ceweknya itu ya anak manusia silver lah misalnya. Kan setara. iya, yang setara. Dia manusia silver lah ya. Si cowoknya ini ya udah kelihatan kan backgroundnya hampir sama. Dan ya definisi hidupnya juga pasti sama. Kalau enggak kerja yang untung-untung UMR,
ya paling jualan apa gitu di rumah yang sehari dapat berapa ribu gitu kan, udah ada gambarannya. Karena SDM-nya juga kan pasti udah kebaca kan, bukan merendahkan, karena SDM-nya juga udah standar SDM-nya juga udah kebaca. Iya. Nah, mereka menikah pasti kan tujuannya, alasan mereka menikah juga karena kesetaraan level dia yang sama, dan penerimaan dirinya pun levelnya sama gitu. Iya. Enggak yang karena gua tahu gua bodoh, gua cari yang S1 padahal dia masih lulusan SMP. Itu kan berarti kan agak jomplang ya, itu nggak bisa. Kalaupun ada kayak 1 dari 1000. Dan si cowok yang berpendidikan itu juga kayaknya bakalan ini nggak sih, kayak sulit menerima. Iya, cewek mungkin bisa ada Iya. ada fenomena kayak gitu kalau ceweknya ada kelebihan lain kayak mondok. Jadi pas SMP kelar dia tuh mondok sampai 25 tahun. Itu kan kelebihan banget tuh. Atau enggak gini deh, kalau nggak mondok kayak misalkan dia benar-benar ini loh, kayak hidup di ini biasa aja gitu, Iya, kayak desa bener gitu SMP ya. udah gitu, nggak ada mondok, nggak ada apa, tapi apa kira-kira si yang berpendidikan itu bisa nerima nggak? Dan kalau nerima Terus tuh dengan upgrade alasan diri gitu apa? ya. Iya, Ada iya. nggak ya? Nggak. Sulit ya. Mungkin ada sebagian cowok dia pinter, cerdas, multi talent, terus jenius lah, nyari cewek yang biasa aja itu karena ya sifat bosi itu, dan ingin dipuja, jadi kayak Nggak mau setara. iya bener kan, sifat Kayak, iya. terbiasa cowok kan kebanyakan gitu ya. Iya. Tapi ini tuh agak nyeleweng, dia tuh nggak mau dapet perbedaan pendapat, dia juga nggak mau nggak mau dielak gitu, dia nggak mau dielak, jadi nyari yang polos dan bisa diatur, bisa diarahkan gitu. Iya. Yang nggak Sebaik-baiknya bisa- orang nggak kan bisa- nggak gitu ya. nggak bisa nolak gitu, nggak bisa nentang. Memang cewek itu tercipta untuk patuh, tapi tidak untuk bungkam gitu. Nah, kalau yang versi baiknya nih menurutku tuh kayak cowoknya tuh si ceweknya kayak nurut gitu loh. Oke. Jadi misalnya dari keluarga yang kurang mampu tapi dia tuh nurut, Iya kayak benar. ikut jualan kayak Iya. atau ngebantuin orang tuanya bisa Tapi kan usaha. itu juga tercipta kalau misalkan dia lingkungan atau ketukan dirinya tidak ingin mengikuti zaman juga berarti kan nilai minus dia berarti. Iya. Senurut-nurutnya apa dia tapi tidak mengikuti kepintaran zaman. Iya sih. Maklum. Pelongo. Ya lu pinter, lu bernilai di masa Yahudi. Nurutnya aja, Iya. tapi ya kosong gitu. Jadinya. Gitu. Iya. Dan biasanya tuh kebanyakan juga cowok yang udah berpendidikan pastinya pengen yang sama juga ya. Iyalah. Nah, Normalnya normanya pinternya, iya normalnya manusia, normalnya cowok ya. Iya, dia ngebangun satu keluarga. Ya masa nggak mau ada masukan sih? Mah, ini ada papa ada uang 5 juta, tapi adek mau masuk sekolah dan kita juga lagi krisis banget. Ini panas banget sih. Jeda dulu guys. 18 menit. Hai, kembali lagi. Kita pindah posisi. Iya panas banget. Bagus juga di sini tuh. Enggak yang Tapi terlalu jelas. Kedekatan enggak? Enggak sih. Kita aja kedekatan. Wow, bukit dia kalau kelihatan itu lihat. Bagus nih, bagusan di sini nih. Itu lihat. Itu ke atasan. Aku bingung. Kenapa aku tak Ya pergi? gimana? Nah, mana sih tadi? Sampai Itu yang kesetaraan. Ini sampai mana? ya gitu intinya. Sekarang udah ABG. Gitu. Kuningan loh. Ya itu normalnya manusia itu ya pengen istri yang ngasih opininya, ngasih pendapatnya kayak mah aku punya uangnya 5 juta nih, soalnya gaji sebelumnya belum turun, bonus aku belum turun. Tapi rencana kita yang sebelumnya tuh nggak bisa dipenuhi bulan ini, gimana ya dengan 5 juta ini mah? Gini aja, kita fokusin dulu ke pendaftaran adek, setengahnya dulu nanti kita minta
minta cicilan aja, minta opsi cicilan dulu, terus nanti penuhin kebutuhan rumah dulu dari listrik dan segala macamnya gitu. Terus kita dipres dulu nih Pak buat pengeluarannya tiap harinya nih gitu. Misalkan papa nih ngerokok boleh tapi dikurangin dulu ya Pak ya, terus makanya dari rumah aja dulu. Kan gitu kan Iya. gitu loh fungsinya cewek kan kayak gitu. Jadi bukan yang bener kayak mah 5 juta ini buat papa beli PS5. Oke, gitu. Bukan begitu konsepnya. Makanya pentingnya juga cewek bisa akuntan, kayak manage uang itu kayak gitu. Itu sih. Menurut gua gitu, menurut lo? Apa? Menurut lo? Iya sama begitu, tapi sih benar sih. Jadi kalau misalkan kayak nurut-nurut aja tuh wah kacau sih, karena cowok tuh sedikit cowok yang bisa benar-benar atur keuangan tuh. Bener. Kayak ya udah Terlihat terdengar egois sih kalau misalkan kalimat uang tuh udah pegang suami istri semua, terdengar egois. Tapi kitanya juga dengan memanfaatkan hak itu, karena dari agama kan ya disarankan uang itu ke istri semua ya. Kita ambil sisi positifnya itu, kita membuat positifnya itu jangan terpaku sama sistem itu. Tapi itu kita juga kalau kita jadi cewek yang baik, cewek yang independen, cewek yang maksudnya apa? Cewek yang berkelas, bernilai, dia bakal minta persetujuan suami. Kalau gue sendiri misalkan kasih apa ya? Kasih kepercayaan. Ini uangnya kamu yang pegang. Tapi aku bakal bilang gini. Oke, aku uang pegang sepenuhnya. Tapi kita buat komitmen, kamu mau jatah berapa sebulan? Nah, terus nanti dirinciin. Mama, papa butuh buat bahan bakar motor, terus juga buat kontrol motor, pulsa mah itu mah uang keseluruhan, apa namanya? Kalau pulsa kayak gitu mah ada lagi namanya apa sih nih? Uang pribadi tuh, pengeluaran pribadi. Intinya adalah di akuntan gitu namanya. Itu kan uang beda lagi. Terus bilang kayak kita mama papa juga pengen dalam sebulan tuh nggak makan dari makanan mama terus, pengen makan di luar gitu. Oh boleh pak, boleh gitu. Nanti kita juga ngadain dalam 1 bulan tuh jangan makan terus di rumah, makan kemana, ke Seblak Ais gitu contohnya gitu kan. Ada obrolan gitu. Terus kayak oke, mama berarti uangnya berapa persen buat papa nih dalam sebulan. Mama kasih jatah 500.000 ya Pak. Itu belum termasuk uang makan sehari-hari papa gitu. Oke, nah dari situ tuh uang makan sehari-hari. Uang makan yang 1 bulan 2 kali lah buat makan di luar gitu. Atau buat uang emergensi yang setiap harinya ada. Lah kan? emang dari ini kan tadi bilangnya nih, ini uang buat papa nggak termasuk itu, berarti uang tiap hari buat makan dari aku. ya terus Jadi setiap harinya tuh kayak buat bensin, buat pegangan atau, aja iya, gitu. Iya kayak misalkan di jalan atau beli makan. Iya gitu. Atau jajan kayak misalkan di sana dia bannya bocor, kan bisa kayak megangan 150.000 aja gitu. Ya bilang 1 bulan itu 500.000 nih Pak. Jangan ngutik uang yang mama pegang ya. Oke, gitu ada kesepakatan gitu. Jadi nggak yang sepenuhnya dia ngemis terus kayak mana uang aku capek-capek kerja tapi kamu yang nikmatin. Atau Oke, enggak, aku nggak nikmatin, aku nih spendnya buat ini atau gitu enggak kayak lah. misalkan ada yang bilang apa sih atau enggak kayak jangan sampai kayak di luar terus tuh kayak kehabisan banget gitu loh. Iya benar. Lagi sama teman atau enggak kayak beli bensin nih. Iya Terus kan. Uangnya di bini gue semua gitu. Anjir, itu kan jadi kayak jahat banget sih. jelek ya ini. Iyalah, image cowoknya tuh nanti kayak takut Kamu istri nggak punya power, cowok nggak punya power kan nggak baik ya. Tetap kita yang harus patuh ke suami gitu. Itu kalau misalkan cewek bener, maksudnya cewek yang berkelas atau cewek yang punya ilmu, cewek yang
ya memahami lah suaminya pasti kayak gitu kan. Iya. Enggak yang karena duit di gua akan arisan. Jangan, boleh arisan tapi kesepakatan bareng. Gitu sih Mak. Pentingnya di mana asal-asal beli. Ketidaksetaraan pasangan itu sendiri ya nggak sejomplang itu. Gitu. Karena menurut gua nggak ada pasangan yang setara. Karena kalau misalkan pasangan yang setara, bener-bener setara dari semua levelnya, itu mereka bakal keras kepala. Ya kan? Karena sejatinya manusia penyakitnya itu merasa tidak mau disaingi. Kalau misalkan si suami istrinya anjing pinter banget dia lagi ngomongnya, pemikirannya pinter banget lagi, tapi gue gini-gini, iya. setara banget tuh, bingung kan. Tapi kalau misalkan sama-sama kayak di sini agak kekurangan, misalnya si cowoknya kurang bisa memanage uang tapi pinter kerja nih, dapat mulu bonus. Si ceweknya nggak pinter banget di pekerjaan yang banyak gajinya, tapi dia bisa manage uang dan bisa ngatur ke kedamaian rumah. It's the point gitu. Enggak sih? Iya. Hah, apa nih, bahas apa ini? berat. Ini calon ya. Jadi kalian kalau mau dia hubungi nomor di bawah ini. Nggak ada yang lihat juga sih, ini kayaknya yang lihat cuma kita doang. Dia kali ya. Iya. Itu takut viral. Lah, nah di pencarian ya kayak misalkan vlog alam, ayo nongol. itu kan tergantung ada hashtagnya. Ya enggak, algoritma coy. Oh iya sih benar. Tapi kan kita kalau viewersnya dikit makanya paling bawah deh. Iya, iya sih. Cuman ya kan orang kadang tuh kepo scroll terus. Ya semoga sih Tapi biasanya juga nongol tahu ke beranda orang terdekat. Tapi tuh Nick, nggak ada cowok yang pinter yang mapan dapet cewek yang biasa aja kayak gue. Itu kekurangan aja. Itu kekurangannya, makanya Ai pengen kayak punya punya keahlian. Pemasukan atau keahlian yang bisa dilihat gitu kan. Oh, tuh gue pengen cewek kayak gini. Ini anaknya gitu loh. Bukan yang enggak yang kayak ini Anik gimana sih orangnya? Gini nunggu berapa waktu gitu terus. Kayaknya nggak cocok gitu loh. Tapi kan misalkan Ai udah ada branding di luar. Dia suka gambar, berarti gue masuk nih, gue juga suka gambar. Atau gue suka lihat orang menggambar. Gitulah, ada daya tarik sendiri tuh ada. Gue nggak ada. Gue enggak kalau kayak gitu tuh. Kalau untuk menemukan cowok yang agak berkualitas itu perlu banget, karena cowok tuh nggak sembarangan lihat orang ini cewek baik cantik oke lah gas buat nikah gitu. Enggak. Itu cowok buaya berarti ya guys ya, ingat deh loh, cantik baik itu kan cuman first meet gitu ya. Gue nggak bilang gitu sih, tapi ya boleh lah. Iya tapi kan ya maksudnya cowok yang kayak gitu tuh kebanyakan. Iya bener. Ya udahlah asalin aja gitu. Bener. Iya sih. Iya berarti gitu. Cowok itu kurang berkualitas. Kali ya, nggak semua loh, nggak semua. Windy Rizky nih guys. Enggak dong. Oh enggak dong. Nggak salah ada tetangga aku tuh kayak. Siapa sih? Enggak. Ya gitulah. Udah setengah jam ternyata guys. Untuk Kenapa gua. ya? Dia insecure nggak ya? Pohon itu. Dia paling kering sendiri. Dia pasang lampu. Iya lagi. Di tengah. Dia kering Gemeriuk sendiri di tengah hijaunya pohon-pohon. Di tengah pohon yang berbunga-bunga. Iya. Anjir, dia berarti udah gugur ya. Udah gugur. Tapi masih kuat. Sedih. Masih bermanfaat juga. Pasang lampu. Iya. Ayo pengen deh matinya kayak gitu deh. Kenapa? Iya masih bermanfaat. Maksudnya bermanfaat tuh bukan badan Ainya, ini kan badan nih Iya. bentuknya. Kayak misalkan nih Ai meninggal tapi meninggalkan kayak bekas Jariah gitu kayak jariahnya, kayak misalkan barang atau bangunan. seni Ai yang bisa dinikmati banyak orang gitu. Atau pakaian Ai yang intinya hasil karya Ai, hasil bantuan Ai yang orang tuh masih bisa menikmati. Bangun sekolah. Ya, Bangun masjid. sekolah dong. Tapi masjid tuh nggak semuanya Iya bisa sih. bertahan lama sih. Bangun panti asuhan.
panti asuhannya takutnya ada asusila di dalam, karena susah tahu dapat panti asuhan yang amanah tuh. Uangnya pasti ditilok. Nggak semuanya, cuman Iya kan, iya nggak yang bikin lu. oh gua nggak mau pegel takut nggak amanah soalnya yang gede banget. Cuman Gede banget coy. Udahlah pindah tempat yuk, capek di sini terus. Yang tadi tuh yang